Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan semangat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi pengalaman seputar pengalaman menjadi eco breaker ya selama kurang lebih 1 bulan ya. Jadi saya mengenal eco break ini baru kurang lebih sebulan atau seumuran channel ini ya, channel eco break ini ya. Dan di sela-sela hari libur kayak gini kan, sekarang ini hari Minggu, saya memanfaatkan waktu untuk mempelajari bagaimana plastik ini bisa bermanfaat lebih, terus bagaimana mempelajari ekonomi sirkular. Nah, ini adalah plastik yang mana ini? Ya, sampah plastik dari kemasan saset minuman ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini beratnya sekitar 400 graman. Kelihatan ya, sekitar 400 gram. Dan 2 eco brick ini beratnya juga hampir sama, 400. Jadi ketika ini saya potong-potong setelah dibersihkan, ini jadinya seperti cuma jadi 2 ini, cuma jadi 2 eco brick seperti ini, itu kan 400 gram. Nah, jadi pelajaran apa yang bisa diambil dari ini adalah bagaimana eco brick ini ternyata bisa menyimpan lebih banyak sampah plastik yang mungkin bertebaran di luar sana. Dan saya memperoleh sampah ini ya dari tetangga. Jadi ini masih dari lingkup satu desa ya. Dan ini belum semuanya, ini cuma dari satu warung kalau nggak salah ya. Saya memperoleh dalam bentuk seperti ini ya teman-teman. Dalam bentuk seperti ini. Dan saya butuh waktu 1 jam kurang lebih untuk membuka seperti ini. Tadi malam saya gunting-gunting itu sekitar jam 8-an mulai, dan jam 9 itu baru jam 9 lebih baru selesai. Itu kondisinya sambil nyantai ya. Dan memang eco brick ini harus dikerjakan dengan nyantai ya, dengan nggak boleh terburu-buru dan tidak ada manfaat ekonomi lebih yang diperoleh dari aktivitas ini. Ini hanya menggugah kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita akan masalah sampah plastik ya. Jadi kalau kita ini bermain eco brick, itu yang muncul adalah kepedulian kita terhadap sampah ya. Kurang lebih satu jaman ya saya membuka ini seberat 400 gram. Nah, ini fungsinya dibuka ini nanti kan kita mau cuci ya, mau dicuci kurang lebih seperti ini kan ada sedikit kotoran, nanti kita cuci lalu kita jemur ya, sehingga nanti pas setelah dipotong-potong kemudian dimasukkan seperti ini tuh ya 99% bersih lah gitu ya. Jadi sisa-sisa makanannya nanti dibersihkan. Nah, untuk contoh yang sudah dijemur ya setelah dicuci itu kelihatan nggak? kayak apa ini? Ya, ini kemarin kita jemur kemarin kita cuci, dan ini sudah sehari ya, ya belum kurang lebih berapa jam ada sekitar 10 jaman, dan ini udah kering dan udah bersih, nanti tinggal kita potong-potong. Nah, kolam ini yang saya pakai untuk mencuci si plastik-plastik ini kemarin. Jadi sebelumnya saya mencucinya di bak gitu ya, di bak. Ternyata di sini lebih efektif ya. Jadi yang ini nanti kolam nanti aku isi air ya, terus ininya saya tuangkan di sini, dan nanti saya persatu saya cuci dan menggunakan spoon, dan itu sedikit banyak menggugah hati kita ya, untuk mulai sadar dalam menggunakan plastik. Ini sampah ini setiap hari terproduksi teman-teman, kalau tidak kita imbangi dengan pengelolaan, lama-kelamaan dia akan mencemari lingkungan sekitar kita ya. Apalagi kalau dia tercampur dengan sampah-sampah organik gitu ya, sampah-sampah sisa makanan kayak gitu yang mungkin cepat bau, dan ini sangat merepotkan sekali. Nah, oleh sebab itu mulai dari sekarang kita menanamkan kepada anak-anak kita ya, setiap jajan itu sampahnya selalu disimpan. Nah, selanjutnya mungkin tinggal seperti ini, jadi dibelah seperti ini, jadi sehingga kita tidak
tidak perlu lagi satu persatu membelahnya ya, sehingga ini butuh pembiasaan, dan mungkin nanti ke depannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, pola ini sudah merubah pola berpikir kita terkait sampah plastik ya. Bayangkan ini sedikit sekali ya, ini 400 gram dan ini juga 400 gram. Ilustrasinya seperti ini ya, ini kosong ya kan, nanti akan kita isi air ya, akan kita isi air dulu karena di sini dekat dengan gunung ya, jadi air di sini dari mata air ya. Nah, kita ambil dari sini, nah dia akan kelihatan ya, dia kan sudah mulai terisi ya. Tuh, ini dari tuk ya, namanya tuk ya. Jadi salah satu nikmat yang mungkin tidak disadari sebagian orang adalah nikmat tempat tinggal ya, dimana tempat tinggal itu ternyata sesuatu yang mungkin sebagian bisa kita syukuri gitu ya, dan patut kita syukuri karena ada beberapa orang yang tinggalnya mungkin jauh dari aksesnya, jauh dari mana-mana, dan mereka juga bersyukur. Nah, kita yang tinggalnya mungkin di dekat kota, di tengah kota, aksesnya gampang, mungkin harusnya lebih bisa bersyukur lagi. Nanti ini tunggu agak banyak dulu baru kita kasih ilustrasi bagaimana sampah itu bisa mencemari perairan kita ya, laut kita ya, khususnya air yang tercampur dengan si plastik tersebut. Nah, airnya sudah mulai banyak ya, dan ini sudah ada ilustrasi bagaimana tutup botol itu masuk ke perairan ya. Bayangkan kalau ini adalah laut kita, terus kita buang sampah sembarangan kayak gini ya kan, akhirnya tercemar. Dan di sini ada ikannya, saudara, teman-teman ya. Di sini ada ikannya. Ini laut, istilahnya ini laut ya. Ini ada ikannya di sini. Dan untuk mengambil ini ya, untuk membersihkan sampah yang sudah sampai ke laut ini, saya harus harus masuk ke dalam situ. Ini hanya sebuah ilustrasi. Jadi bagaimana kepedulian kita terhadap plastik itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar kita, terhadap kesehatan laut kita. Kalian tahu kan, negara kita adalah negara kelautan ya, negara maritim, negara yang banyak luas lautnya daripada daratannya. Nah, lihat ini dia sampai dasar tuh, sampai dasar air. Artinya kalau sampah ini sampai ke laut, sampah plastik ini sampai ke laut, dia akan masuk ke dalam. Kalau dia sudah di dasar, ini akan lebih susah lagi untuk dikendalikan ya. Ini kalau ada mamalia, ada binatang-binatang yang lainnya kan, jadi mereka terganggu ya, teman-teman, terganggu. Oleh sebab itu kita perlu menggugah kesadaran kita mulai dari sekarang, mulai dari anak keturunan kita, mulai dari lingkungan sekitar kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Caranya adalah dengan menyelesaikan sampah itu sejak dia ada di rumah kita. Pisahkan sampah organik dengan sampah anorganik. Ini jenis sampah anorganik ya, sampah plastik ya. Kalian tahu tadi jumlahnya berapa ya? Tambahin lagi biar banyak. Ini nanti saya cuci ya, bayangkan. Jadi kalau teman-teman itu nggak sadar atau apa buang sampah di laut ya kayak gini, nanti seperti ini jadinya. Ini sangat mencemari sekali, jumlahnya tadi sekitar 400 gram, dan ini EcoBrick ini jumlahnya juga setara dengan ini. Jadi ada banyak hal yang bisa kita perbuat untuk menyelamatkan bumi ini dari sampah plastik. Tuh, untuk membersihkan itu, mengambil ini, pemerintah itu melalui gerakan Bulan Cinta Laut itu yang diadakan setiap Oktober, yang tentunya itu juga menyerap anggarannya. Sesuatu yang sebenarnya bisa kita cegah sejak dari darat. Jadi kita harus nyemplung ke laut sini, terus diambilin. Nah, ini pada setiap bulan Oktober ini jumlah yang terkumpul ini bisa dikonversi ke dalam harga ikan terendah saat itu ya. Itu kalau dalam gerakan Bulan Cinta Laut. Tapi tetap nggak enak ya. Tetap enakan mengelola sampah itu sejak dia awal di darat. Bisa lihat nggak, ini
Ini dia di bawah. Di mana tadi? Tuh. Jadi semakin dia masuk ke ini, lama kelamaan dia akan di bawah, dan ini butuh waktu yang sangat lama untuk terurai. Teman-teman, mudah-mudahan mulai dari sekarang kesadarannya terhadap sampah plastik ini semakin meningkat dengan cara mulai memisahkan sampah organik dengan anorganik ya. Nah, nanti ini kita bersihkan satu persatu. Terus ini nyuci plastik nggak apa-apa. Ini hanya sebatas sharing ya. Pengalaman saya kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan lebih mengenal EcoBrick, dan ini harus dikampanyekan terus-menerus untuk generasi kita agar laut kita sehat. Laut kita sehat dan tidak buang-buang anggaran untuk, bukan buang-buang ya, tidak mengeluarkan biaya lebih untuk mengambil sampah yang ada yang seharusnya bisa kita kendalikan sejak awal ya. Oke teman-teman, nanti ini kita nyucinya butuh waktu berapa jam ini ya. Yang jelas lumayan dinikmati saja. Terima kasih sudah menonton channel ini, dan selamat siang, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk tidak membuang sampah sembarangan.